mulailah untuk berbisnis, mulailah untuk berwirausaha, didorong dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalaulah tidak bisa ditampung untuk menjadi pegawai negeri, maka buatlah pelatihan-pelatihan. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Talk Show Cerdas dan Inspiratif Ruang Paslah yang kali ini menghadirkan seorang anak muda yang kita coba mengulik terus kesuksesan dan apa saja yang mesti harus dia lakukan. Tema kita adalah di sini seorang anak muda, Ahmad Riansah Parinduri, pendidikan wirausaha dan motivator. Makasih narasumber Riansah sudah ada, masih betah di sini di tengah kesibukan Anda sebagai dosen gitu ya. Kita bakal lebih dalam lagi nih kita mengulik nih sahabat di Start FM ya. Baik, apa yang mendorong Anda memilih menjadi seorang dosen? Apa karena mahasiswinya banyak, cantik-cantik, atau ingin berbagi ilmu? Apa motivasi dan kenapa Anda memilih menjadi seorang dosen itu? Dosen ini profesi tidak hanya di dunia dapat hasilnya, tapi juga profesinya mendapatkan hasil sampai ke akhir. Mendapatkan hasil. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bin salas. Sedekah jariyah au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulahu. Yang kedua tadi au ilmi yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya, sangat berguna untuk bekal di akhirat. Sehingga profesi ini ketika share kepada mahasiswa atau anak-anak didik, kita mendapatkan pahala yang nggak terputus. Mulai dari mengajarkan huruf A, huruf B, bahkan untuk menjadi pengusaha ketika anak-anak melakukan usaha, bahkan jadi pengusaha besar, maka aliran pahala itu terus mengalir buat kita walaupun sudah meninggal dunia. Itu yang menjadi motivasi. Harta yang diwariskan, harta yang diimpak ya, sodakutun jariyah, ilmu yang diajarkan dan walidun solih, anak yang soleh, mendoakan orang tua. Itu belum ya? Tidak terputus. Iya. Ya. Kalau anak yang soleh itu belum dapat berarti ya? Gak berani gitu. Tapi berupaya karena untuk menyampaikan doa ke orang tua harus jadi anak soleh nih. Jadi harus jadi anak soleh ya? Itu wajib hukumnya. Anda nanti juga cara Anda mendidik anak Anda untuk menjadi anak yang soleh juga sudah bagian dari motivasi juga. Iya, insya Allah. Baik, apa yang mendorong Anda kemudian selain dosen, Anda juga sering diundang menjadi motivator di acara-acara tertentu. Benar. Nah, bagaimana sih sebenarnya ceritanya Anda bisa sampai ke situ? Padahal ini kan masih profesi yang cukup langka. Untuk skop mungkin ya Mandailing Natal atau mungkin di Sumatera Utara gitu. Kenapa Anda juga mau menjadi seorang motivator itu? Iya. Sering beberapa kegiatan Bang yang mungkin di medsos kita sering posting. Yang mendorong itu apa? Bukan apa ya? Yang mendorong itu untuk menjadi motivasi, trainer dan sebagainya, bukan amplop. Jadi kalau orang bilang karena amplopnya ada isinya, itu mendorong enggak. Bahkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada, kita sering mengadakan diskusi tanpa memandang itu semua, Bang. Iya. Jadi memang ini suatu hal yang harus ditularkan ke orang banyak. Mengingat negara kita dari dulu sampai sekarang, dulu miskin, sekarang berkembang terus. Belum maju-maju gitu. Pengen rasanya menanamkan mindset, ayo go fight win. Ayo jadi pemenang. Ayo fight untuk jadi pemenang. Sehingga harus ditularkan motivasi, kasih suplemen kepada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda. Bagaimana caranya supaya bisa jadi pengusaha, supaya bisa jadi orang yang bermanfaat. Gitu ya. Berarti itu yang ini, kalau boleh cerita, ini sudah kemana Anda aja memberikan motivator itu, memotivasi orang dalam apa ya, maksudnya dalam kegiatan dan rangkaian acara apa saja gitu? Sejauh ini masih dalam lingkup regional Sumatera Utara, Sumatera Utara. Insya Allah ke depan kalau bisa ya bisa
tercapai nasional maupun internasional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bang, kita pernah memotivasi anak-anak SMK, anak SMA untuk melanjutkan studinya setelah SMA itu mau kemana, mau ngapain. Satu. Kemudian kampus, di pasca sarjana juga pernah kita kontribusi ikut. Dan tidak hanya dalam ruang pendidikan, di masjid pun kita pernah jadi khotib, pernah ceramah malam. Dan intinya dakwah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya Islam itu, bagaimana caranya umat itu untuk berwirausaha. Tidak hanya tentang ibadah, fikih, yang sifatnya yang memang harus diwajibkan bagi kita untuk melaksanakannya, tapi bagaimana menjadi orang yang sejahtera. Karena azan pun ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, selanjutnya disambut dengan hayya 'alal falah, Bang, ya kan? Untuk meraih kemenangan, ya. Iya benar, itu yang menjadi kemenangan dalam arti keseluruhan, ya, mungkin secara keseluruhan. Nah, Anda sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya keterpurukan ekonomi kita sehingga Anda terus memotivasi orang untuk lebih giat berusaha dan berusaha. Kenapa begitu? Keterpurukan yang ada ini harus dihilangkan. Harus dibangkitkan menjadi negara yang maju. Target kita tidak lagi negara berkembang. Kalau orang tahu Indonesia, negara berkembang, nggak lagi, tapi negara maju. Kita bisa lihat di mana letak mesti kekalahan kita dengan yang lain. Handphone produk Indonesia belum ada. Itu saja ya, misalnya satu yang jenis trend. Produk yang kita pegang merek Cina, kita pegang merek Amerika, Korea. Tapi mana punya Indonesia produk anak negeri? Nah, itu harus kita bangun. Indonesia tuh cukup pasarnya saja mungkin. Iya, kita punya pasar. Kalau kita punya produk, nggak perlu kita jual-jual keluar. Jualnya di dalam saja udah hebat. Cukup memajukan negara. Ya, itu yang jadi pertimbangan kita. Yuk sama-sama kita bangkit. Nah, kalau Anda udah berapa tahun di Mandailing setelah Anda ditugaskan menjadi dosen di STAIN? Anda sudah berapa tahun di sini? Nanti bulan puasa, insya Allah 1 tahun. 1 tahun, ya. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun itu Anda melihat geliat ekonomi di Mandailing ini bagaimana? Di fantastis, luar biasa, sumber daya alam. Luar biasa. Bahkan kita tahu kecil-kecil juga dulu cerita dari orang tua jual karet, jual emas dan lain sebagainya. Di Medan nggak dapat itu kita. Jadi itu sebenarnya langkah awal untuk nanti sambil remaja menjadi dewasa terus berjuang. Bahkan di kota-kota besar pejuang-pejuang itu dari sini. Maka dari itu kehebatan yang didapatkan Mandailing Natal, baik sumber daya alamnya ini maupun orang-orang yang ada di dalamnya harus dipertahankan, Bang. Jangan dibiarkan nanti malah rusak dengan narkoba, lalai dengan kegiatan, jadi pemalas dan lain sebagainya. Itu yang kita inginkan. Geliat itu gimana Anda lihat? Geliat ekonomi kita, putaran ekonomi kita di Madinah, khusus kota penyambungan lah, skopnya sebagai ibu kota kabupaten gitu. Kita melihat ya sejauh ini so good ya. Lumayan baik. Tapi daya belinya katanya sulit. Banyak orang yang mengatakan sulit sekali di Mandailing ini cari duit gitu kan. Perbandingan yang saya rasakan langsung pribadi, memang harga lebih tinggi sedikit. Harga lebih tinggi. Ya, karena mungkin kita lihat ya hasil karet luar biasa. Hebat, gampang untuk mendapatkan sumber daya alam, mungkin itu menjadi faktor. Tapi ya kita sebagai manusia, di mana bumi dipijak harus bisa langit dijunjung. Jadi bagaimana kita mengkondisikan diri hadir di Madinah dan untuk berjuang di Madinah, membesarkan Madinah kalau bisa, karena ini kampung halamannya ayah dan mama saya, harus juga mampu berkontribusi di Mandailing Natal ini. Nah, yang menjadi motivator itu sebenarnya bukan suatu hal yang kurang kerjaan ya, bukan ya. Karena ini keinginan juga ya. Terkait wirausaha, Anda terlihat begitu konsen ya. Saya melihatnya itu begitu konsen dengan hal ini. Apa yang Anda cari misalnya? Yang dicari sebenarnya bagaimana sama-sama kita masyarakat, baik itu Mandailing Natal, Sumatera Utara maupun sekup Indonesia, harus mampu mempunyai keahlian berwirausaha, harus mampu jualan, harus mampu bisnis di tengah persaingan yang begitu luar biasa. Apalagi sekarang hubungan internasional ini sudah tidak menjadi hijab lagi, tidak menjadi penghalang ya. Kalau kita tidak siap, Bang, ya kita ya berada pada posisi pekerja.
Jadi yang ingin ditawarkan kepada masyarakat bagaimana caranya walaupun menjadi kepala ikan teri itu lebih bermanfaat dibandingkan jadi ikan hiu. Ikan hiu. Buntutnya. Buntut ikan hiu. Jadi memang bergeraklah walaupun kecil tapi membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang produktif. Kendati dia seorang ASN pun, kendati dia seorang pegawai pun, dia harus bisa menciptakan usaha-usaha. Online shop kan gampang. Ya. Dan itu lebih mudah mungkin lebih mudah. Fasilitas itu semua sudah ada gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat wirausaha dalam skop Mandailing Natal, khususnya Kota Penyambungan sebagai ibu kota kabupaten tadi? Anda lihat bagaimana wirausahanya gitu? Iya, Madinah ini kota small town. Artinya mudah dijangkau, tidak terlalu besar. Kita berharap Mandailing Natal ini dipimpin nanti harus memang benar-benar bergeliat di dunia usaha. Jika melihat sekarang ini jantung Madinah itu di Penyambungan begitu luar biasa sekali di Pasar Baru, Pasar Lama. Aktifnya wirausaha. Dan ini harus lebih terus ditanamkan dan berbeda dibandingkan budaya-budaya di kota lain. Kita tidak punya mall, kita tidak punya bioskop, tapi warganya bahagia gitu. Nah ini gaya kita harus ditunjukkan terus kepada orang luar sehingga nanti yang menikmati Madinah ini kitanya tumpah-tumpah menikmatinya, tumpah-tumpah berbahagia berlebih sehingga kita bisa mampu menghadirkan wisatawan kemari sehingga tumbuh semua sektor perekonomian. Nah, geliatnya apa sekali ya frekuensinya gitu kan, grafiknya itu bagus ya. Bagus. Sampai Mandailing Natal wirausahaannya misalnya Kota Penyambungan lah contohnya sampai jam 12 malam pun masih ada transaksi ya. Transaksi kopinya luar biasa kemana-mana, aren luar biasa. Gitu ya. Perumahan-perumahannya juga sudah banyak. Perumahannya juga sudah banyak ya. Kita nggak boleh kalah. Nah, tapi ini mindset masyarakatnya yang untuk berwirausaha itu gimana Anda melihatnya? Termasuk mindset orang tua juga. Awalnya ayah dan ibu memiliki mindset. Anak itu berhasil, mungkin orang-orang tua kita berhasil ketika jadi ASN saja, ketika jadi pegawai negeri. Nah itu memang dari budaya kita, budaya Sumatera Utara, apalagi kita Mandailing Natal ini anak berhasil pegawai negeri. Padahal seharusnya selain mendukung untuk menjadi pegawai negeri, kreasi-kreasi lain bisa dilakukan. Seperti mengajarkan anak untuk mulai berjualan dari sejak dini, mengikutkan anak ketika menderes, mengikutkan anak ketika di warung, di loko. Itu juga pendidikan bagus sekali. Anaknya untuk berwirausaha gitu. Betul. Nah, potensi apa semestinya yang supaya mindset tadi lebih cepat kita bisa berwirausaha, karena beban APBD kita tuh nggak kuat lagi, misalnya apalagi kalau rame-rame mau jadi honor, mau jadi caleg PNS gitu kan. Iya benar. Nah ini untuk mendorong supaya ini juga adalah bagian dari prioritas begitu dia misalnya tamat sekolah. Kalau dia tidak melanjut ke perguruan tinggi atau dia sudah lulus di perguruan tinggi untuk bisa dia berusaha gitu lah. Motivasi dan cara seperti apa yang Anda lakukan? Cara yang harus dilakukan memulailah untuk berusaha. Anak-anak muda sekarang udah jual mie keliling-keliling, jual telur dadar apa segala macam itu bisa dilakukan ketika dia yakin untuk memulainya. Maka pesan saya Bang, mulailah untuk berbisnis, mulailah untuk berwirausaha, didorong dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalaulah tidak bisa ditampung untuk menjadi pegawai negeri, maka buatlah pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan beberapa instansi seperti kita tahu ada ULAM itu apa ya, sebangsa lembaga untuk permodalan. Nah itu dia juga menyediakan pelatihan-pelatihan di dalamnya, kerjasama antar pemerintah, bahkan pemerintah sendiri di dinas terkait bisa mengadakan hal seperti itu sehingga masyarakat Madinah apalagi anak-anak mudanya akrab untuk melangkah menjadi pengusaha. Itu yang diinginkan sekali. Tapi kalau kategorinya Madinah kategorinya Mandailing Natal ini masuk kategori mayoritas pengusaha atau bagaimana, atau orang yang berwirausaha atau mayoritas jadi pekerja gitu loh?
Saya lihat seimbang, hebat. Seimbang ya. Pegawainya banyak. Kalau pagi-pagi itu berangkat pakai baju dinas banyak. Nah, sumber daya alamnya banyak. Tapi yang berwirausaha Anda melihat banyak nggak? Lumayan ya. Artinya seimbang gitu. Seimbang. Padahal dari dulu loh sejarahnya tuh orang Mandailing tuh pengusaha hebat semua. Kampung saya juga dulu pedagang emas. Pedagang emas. Iya. Kan? Jadi memang pengusaha hebat-hebat. Iya, sampai pengusahanya ke negeri jiran. Iya. Orang Mandailing berusahanya. That's right, benar Bang. Tapi kenapa dia mengalami penurunan untuk bekerja kerasnya itu? Ya seiring usia pun seorang yang berlanjut usianya, bertambah usianya pasti ada penurunan stamina. Nah, kalau melihat Mandailing Natal dalam budayanya mungkin agak menurun, maka itu harus kita hadirkan ya. Berarti regenerasi pengusaha itu yang kurangnya di sini. Iya, harus dikasih vitamin terus. Vitamin terus diingatkan. Mungkin nanti Pak Bupati ya kan bisa membuat pelatihan wirausaha dan mungkin tenaga-tenaga pendidik yang banyak di selain Mandailing Natal bisa dimanfaatkan untuk menularkan gairah berwirausaha, bahkan skill-skillnya itu Bang. Gitu ya. Iya. Nah, kita memang berharap misalnya oleh pemerintahan itu punya program yang terkait dengan memberikan peluang untuk orang berwirausaha, fasilitas yang seperti itu. Iya. Anda bisa nggak yang konkret saja memberikan contoh pemerintah untuk hadir misalnya dalam meningkatkan minat orang untuk berwirausaha. Iya. Gini Bang, pemerintah ini adalah goresannya diakui dan sah bagi jalannya daerah tersebut. Ketika ia menggoreskan kepada hal baik, maka jalan mulus baiklah daerah tersebut. Tapi kalau digoreskan ke tidak baik, maka nanti hasilnya tidak baik untuk daerah. Kita bisa lihat Anies Baswedan, bagaimana digoreskan penanya tutup Alexis, hal buruk hilang, prostitusi tertutup. Nah, Bupati kita harapkan bisa menggariskan penanya untuk kebijakan-kebijakan bisnis wirausaha bagi pemula. Banyak hal atau lembaga yang bisa diajak kerjasama, perbankan, permodalan tadi, PNM maksud saya tadi, ada programnya namanya ULAM, itu punya pemerintah, bisa disinkronisasi, dinas terkait Bang, dinas koperasi, itu ada gerakan kewirausahaan nasional itu di bawah dinas koperasi, Sumatera Utara ketuanya teman kita. Nah ini harus dibangun di dalamnya, bahkan pemerintah bisa mengajak kerjasama Badan Amil Zakat Nasional untuk di wilayah Mandailing Natal memberikan modal bagi usaha-usahawan baru. Dan itu boleh? Boleh Bang. Zakat itu boleh kita gunakan untuk memberikan modal? Boleh. Jadi nanti dia jatuhnya pada zakat produktif. Zakat produktif ya. Zakat produktif itu modal usaha bisa dikembangkan, kemudian nanti contoh nih Bang. Kita tahu ada seorang pembantu atau asisten rumah tangga lah kita bahasakan. Dia selama ini jadi tukang cuci di rumah. Kemudian dia mendapatkan zakat. Zakat karena dia menjadi bagian dari penerima zakat atau mustahik. Dia ikut salah satunya, mungkin miskin kategorinya. Ketika dia diberikan zakat, beras, gula dan lain sebagainya, itu untuk memenuhi kehidupannya. Lalu dia tetap bekerja sebagai tukang cuci dan bergaji minim. Tetap jadi orang miskin. Makanannya udah habis. Tapi ketika zakat itu dibuat dalam hal produktif, zakat produktif, kita beli dia mesin cucinya, kita kasih jemuran yang cantik, dia bisa buka laundry. Ketika dimodali, tapi kita kasih stempel zakat produktif Basnas. Kemudian pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kerjasama untuk mendukung ini, maka tidak jadi mustahik lagi dia ke depan, malah berubah statusnya menjadi muzaki. Besok kita tinggal nunggu dia membayar zakat. Dan terus menerus berkelanjutan baik perekonomian Mandailing Natal. Gitu ya. Tapi orang kadang-kadang orang kaya tuh zakatnya juga inginnya begitu saja. Coba dikasih modal zakat itu ya. Ini kemudian tapi perlu juga dilakukan pendidikan pelatihan untuk sembari ada zakat produktif, sembari ada itu semua, sembari ada zakat produktif, pemerintah diharapkan itu menghadirkan pelatihan-pelatihan. Di situ kehadiran pemerintah ya. Kalau nyuci udah pasti jago lah ibu-ibu yang cuci tadi. Tapi untuk manajemen keuangannya, bagaimana tabungannya, itu yang bisa mengantarkan menjadi muzaki baru. Baik. Ini semakin menarik nih sahabat Istart FM. Nah,
Ide dan gagasan tak jarang muncul dari pengalaman. Selagi muda seharusnya manusia sering mencoba hal-hal baru untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Rian, salah satu pemuda dan salah satu orang muda, sudah melakukannya, masuk dalam beberapa sendi kehidupan dengan berbagai profesi. Apa yang menjadi target dan harapannya ke depan? Kita akan kembali berbincang selepas jeda berikut ini. 102.6